Buddha membabarkan dharma yang belum ketemukan, belum nyanggupi atas permohonan Brahma Sanggapati, belum mengatakan terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Intermiknya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan Hari Asada bagi segenap umat Buddha di Wihara Budayana Sidoarjo, Jawa Timur ini. Tidak terasa Bapak Ibu, perayaan Waisak sudah 2 bulan yang lalu kita peringati, dan sesuai dengan kalender Buddhis pada bulan Juli ini umat Buddha merayakan Hari Asada. Jadi kalau Bapak Ibu menghitung selisih atau jeda hari raya agama Buddha, itu selisihnya itu kurang lebih 2 bulan 3 bulan sekali ya, itu ada hari raya, peringatan penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Jadi dalam 1 tahun ada 12 bulan, itu ada 4 bulan yang menjadi peristiwa penting di masa kehidupan Sang Buddha ya. Jadi di bulan Asada ini kurang lebih 2 bulan, namun tepatnya itu kurang lebih itu 49 hari ya, itu ya peristiwa Asada ini. Sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan tahun Buddhis ya, Asada tahun ini 2568 Buddhis era di tahun 2004 ya. Hari Asada berbeda dengan hari raya yang biasa diperingati oleh saudara-saudara kita yang beragama lain. Mereka pun juga ada hari raya yang mirip dengan hari raya agama Buddha, yaitu Idul Adha ya. Jadi kadang-kadang juga umat yang belum paham ya, itu Idul Adha sama Asada itu sama. Bahkan saya guyonan kapan hari itu ada seorang umat Buddha yang sudah pakai pakaian putih-putih, kemudian pakai selendang kuning juga, tanya dengan saya, Bante, dan Asada itu apa toh? Saya pakai guyon, Asada itu Idul Kurban. Ya, ini juga sebuah pelajaran bagi yang lainnya, terutama yang sudah pakai putih-putih dan pakai selendang. Hendaknya jangan mengandalkan pendalaman dhamma, itu pengetahuan dhamma itu lewat kumpul-kumpul atau lewat pertemuan-pertemuan, aktif membaca sendiri. Jadi pengetahuan itu hendaknya aktif membaca sendiri. Sekarang tidak kurang-kurang bahan ya, buku-buku banyak sampai berdebu ya, tidak terbaca. Kemudian juga internet sangat luas sekali. Jangan sampai sudah dipercaya umat pakai pakaian putih, pakai selendang ya, itu pengetahuan dhammanya belum memadai, bahkan kalah dengan umat. Nah, padahal namanya rohaniwan, namanya pandita itu kalau di tempat lain itu kan pakar agama. Namanya pakar itu kan sumber ya, sebagai sumber informasi tentang Buddhis. Jadi pengetahuan dasar itu sangat penting, terutama hari raya ini terutama ya. Jadi umat Buddha bulan ini, bulan Juli, memperingati hari Asada, pembabaran dharma pertama kepada 5 pertapa. Saya berbahagia sekali Bapak Ibu bisa hadir pada kesempatan hari ini ya. Jadi saya, angan-angan saya sebetulnya cukup 5 orang yang hadir ini ya, karena 5 pertapa ini ternyata sudah 5 kali 3 ya, saya hitung kurang lebih ada 15, jadi 15 pertapa. Nah ini, jadi istilah pertapa itu jangan dimaknai pertapa harus gundul, harus pakaian kuning-kuning, enggak. Bapak Ibu juga menjalankan kepertapaan di rumah masing-masing.
Bukan cuma di rumah saja Bapak Ibu jadi pertapa, di tempat kerja juga pertapa, di pasar juga pertapa. Kalau saya menjadi seorang biku jadi pertapa, itu berhasil mencapai kesucian, itu sudah wajar, ya, sudah wajar. Tapi kalau Bapak Ibu pertapanya di rumah, pertapanya di mall, pertapanya di pasar-pasar atau tempat usaha, berhasil mencapai kesucian, itu pertapa yang hebat sekali. Godaannya kan lebih banyak ibu-ibu, bapak-bapak daripada saya. Ya, nah, saya cuma dilihat. Ya, kalau Bapak Ibu di alam terbuka dengan bergaul dengan siapapun, itu kalau berhasil mencapai kesucian sangat hebat sekali. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti setelah saya ceramai, ya, tidak disejarahkan ketika Sang Buddha memberikan ajaran pertama kepada 5 pertapa itu, selesai ceramah, para umat ini ada yang langsung bisa mencapai kesucian. Ya. Siapa yang langsung mencapai kesucian? Kalau Bapak Ibu ingat, belum ada 1 jam ya yang dibaca tadi. Nah, siapa yang memperoleh mata dhamma? Nah, ada siapa? Kondangan. Nah, kondangan apa kondana? Beda ya, kondangan sama kondana beda ya, itu ya itu. Dan pelaksanaan acara asada ini seperti Pak Romo Nur ini juga saya lihat acaranya secara abdol. Kenapa? Karena ditonjolkan bahasa Pali, ya, setiap belum diterjemahkan bahasa Pali. Ya, sekalipun saya lihat karena tidak biasa ya tadi asalda puja atau gata tadi kan banyak yang kesulitan juga. Tapi karena kontinu, kalau terus menerus dibaca, ini kan setahun sekali bacanya ya maklum ya, itu bacanya setahun sekali itu ya. Jadi dengan ada beberapa umat yang senior yang sepuh itu merasa kalau tidak dominan bahasa Pali itu acaranya upacara kurang abdul. Ya, sekalipun yang dibaca tidak langsung dimengerti, ya, tapi kan yang penting abdulnya, ya. Jadi ceramah pun ada juga yang memaknai kalau yang bahan ceramah atau yang ceramah itu 100% menggunakan bahasa Indonesia, itu kurang abdul karena langsung diketahui, langsung dimengerti. Ya, yang abdul, yang ceramah yang berbobot itu diselingi bahasa asing, itu baru berbobot. Jadi semakin banyak orang tidak tahu mengerti, ya, itu semakin berbobot. Atau kepengen Bapak itu langsung tak selang-selingi bahasa Inggris, ya, yes no ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap tahun umat Buddha seluruh dunia mengenang memperingati tonggak sejarah agama Buddha, yaitu Sang Buddha membabarkan dharmanya kepada 5 pertapa, ya. Untuk mengingat peristiwa asada di bulan Juli ini, ada seorang penyair lagu itu membuat peristiwa asada dibikin syair-syair lagu agar mudah dipahami dari hampir semua kalangan. Karena untuk memahami dhamma itu ada melewat ceramah seperti yang saya lakukan ini, ada lewat syair lagu, mungkin anak-anak lebih suka kalau pakai lagu, ibu-ibu juga yang pakai lagu, dikasih irama yang berbeda, ada iramanya slow, ada dikasih irama dangdut, ya, bisa juga. Irama itu sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang, ya. Marilah kita bersama-sama belajar tentang apa saja yang diberikan Sang Buddha kepada 5 pertapa ini, kita bernyanyi bersama, ya. Ya, biar lancar nyanyinya syairnya, karena ini juga belajar sama, kita baca dulu syairnya, ya, bareng-bareng. Dhamma Cakkappavattana Sutta. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah, ayo, di Taman Rusa Isipatana telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa,
Sungguh tiada tara dhamma yang dibabarkannya Red. Dhamma Cakkappawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia, maka jalanilah 8 jalan utama. Kemudian ganti red ya, yang rednya yang bait pertama itu dibawakan 2 kali ya. Kita nyanyi bersama dengan penuh semangat. Boleh sambil tepuk tangan, mengikuti irama, bukan semau-maunya ya. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di taman rusa isi tanah, telah diputarnya roda dhamma bagi dunia. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang bertapa. Sungguh tiada tara dhamma yang dibabarkannya. Suara tinggi. Dhamma Cakkappawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia, maka jalanilah 8 jalan utama. Kembali red nanti 2 kali. Dhamma Cakkappawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. 2 kali. Dhamma Cakkappawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Jadi Sang Buddha di hadapan 5 pertapa. Di antara 5 pertapa itu adalah seorang peramal, ya. Ada seorang peramal dan paling tua. Kira-kira yang mana yang paling tua di antara 5 itu? Yang mana? Nah, yang rambut putih. Ya, jadi kenapa yang rambut putih? Karena mulai Sang Buddha dulu tuh tidak ada yang bule. Ya. Nah, kalau bule pasti kan putih semua, toh. Ini orang India kalau tua juga putih juga, ya. Kondana ini kenapa menjadi tertua? Karena dulu ya pernah juga di masa kecil Sang Buddha itu pernah meramalkan nasib Sang Buddha bayi Siddhartha itu, ya itu, ya. Ya.
Tadi belajar tentang pertama, jadi tonggak sejarah ya agama Buddha. Ini juga menjadi tonggak sejarah juga umat Buddha pertama. Ya. Jadi ada 5 biku tadi, biku pertama, kemudian ada umat Buddha pertama. Umat Buddha pertama diawali dari 2 orang, ya. Namanya Tapusa dan Balika. Nah, Tapusa dan Balika ini adalah seorang pedagang kaya. Kenapa kok dikatakan pedagang kaya? Karena mempunyai 500 kereta. Dia mau ngirim barang, ya karena dagang ya mungkin hasil bumi zaman itu ya, punya 500 kereta. Nah, sekarang saja belum tentu ada pedagang yang punya 500 box ya. Namun demikian Bapak Ibu, kata 500 tidak selamanya itu bilangan yang real, yang nyata. 500 itu mewakili banyak, jadi mempunyai banyak kereta, banyak mobil, mungkinlah tentu mobil box ya, banyak mobil box itu dia. Kemudian ketemu ya Sang Buddha selesai menjalani puasa kurang lebih 49 hari. Dan saat ketemu Sang Buddha yang telah mencapai penerangan ini, terketuk hatinya untuk berdana. Dananya yang tepat itu diselesai berpuasa apa? Barang atau makanan? Makanan. Yaitu berdananya nasi dan madu. Namun tentunya ini ada beberapa penafsiran. Kalau nasi tidak mungkin, karena pedagang itu pasti perjalanan jauh membawa makanan yang tidak cepat busuk ya. Sekalipun membawa nasi bisa juga sebetulnya, nasi kering intip juga bisa, kan tidak cepat busuk juga membawa intip ya itu. Namun juga dikatakan membawa madu. Ada buku yang menulis berdana gumpalan madu, gumpalan bulatan madu yang lebih awet. Mungkin kalau sekarang itu ukurannya yang bawa coklat lah gitu. Ya, ini kan lebih awet, didanakan kepada Sang Buddha ini ya. Kemudian setelah berdana, pamitan karena keperluan sudah selesai, keperluan ya. Ada kemungkinan Sang Buddha ketika bertemu Tapusa dan Balika ini juga membabarkan dharma. Terbukti Tapusa dan Balika pamitan itu sebelumnya menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dharma. Kemungkinan besar tetap memberikan Dharma. Mana mungkin menyatakan berlindung kalau tidak dikasih Dharma. Namun belum berlindung kepada Sangga, ya, berlindung kepada Buddha dan Dharma saja ya. Dharma apa yang diberikan Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika ini? Ternyata tidak dhamma yang diberikan kepada 5 pertapa. Pasti dhammanya bobotnya itu lebih rendah. Karena orang yang sekaligus dikasih 4 kesunyatan mulia dikatakan hidup adalah duka. Bagi umat awam yang miskin mungkin bisa menerima. Tapi orang-orang yang mampu, yang kaya belum tentu. Setiap hari bisa makan, bisa menikmati sembarang kok hidup duka. Ya kalau orang miskin mau makan saja susah ya mungkin bisa menerima. Maka yang diberikan Sang Buddha kepada Tapusa dan Balika ini dhamma pendahuluan, dhamma yang bobotnya mungkin lebih rendah dibanding ketika diberikan kepada 5 pertapa. Dhamma apa yang diberikan kepada Tapusa dan Balika pengusaha atau pedagang ini? Sang Buddha memberikan dhamma tentang kemurahan hati. Kan tepat orang yang punya uang diberi dhamma manfaat kemurahan hati. Bagi orang miskin tepat enggak dikasih teori tentang kemurahan hati ya, bisa menerima atau enggak ya, ya kemungkinan kecil bisa menerima. Kalau orang mampu bisa ya. Namun demikian Bapak Ibu, pelajaran ini tentang kemurahan hati ini, ada yang berpikir bagaimana mungkin saya bisa berdana, wong hidup saya susah, untuk makan sendiri saja masih kurang. Logika Buddhis
itu berpikirnya kalau Bapak Ibu mau sejahtera dan bahagia, sukses dan makmur, di saat miskin inilah Bapak Ibu kesempatan sebanyak-banyak untuk berdana. Orang yang hidupnya miskin saat ini karena tidak mau berdana kehidupan yang lalu, akibatnya saat ini tidak punya simpanan kebaikan, tidak bisa panen. Jadi sekecil apapun ya itu tetap berdana bagi orang yang miskin ya. Jangan berpikir kalau sudah kaya. Kadang-kadang orang kaya itu berdananya itu tidak sepenuhnya. Setelah dirinya tidak membutuhkan atau kurang membutuhkan, kemudian baru memberi. Ini namanya bukan berdana, buang sampah kadang-kadang ya. Karena dirinya sudah tidak membutuhkan lagi, terus baru dikasihkan orang lain ya. Karena ada seorang biku itu kalau berpindah patah itu justru memilih umat-umat, keluarga-keluarga yang miskin. Mestinya kan memilih orang-orang kaya, dapatnya banyak, dapatnya lebih enak. Tapi justru itu biku ini ketika ditanya, kenapa Bante kalau tiap pindah patah kok milih orang-orang miskin, penduduk miskin? Saya memberi kesempatan orang-orang miskin untuk menanam kebaikan agar kelahiran berikutnya dia bisa hidup mampu kaya ya. Ini tentunya biku yang mengetahui dhamma betul, memberi kesempatan kepada umat ya agar menanam benih-benih kebajikan yang nantinya akan dipanen oleh yang berdana ini ya. Itu tentang kemurahan hati. Maka sekalipun di wihara-wihara, di desa-desa yang hidupnya susah, tetap dana paramita itu diadakan ya. Sekalipun mungkin nominalnya tidak banyak, tapi yang dipentingkan kan orang berdana itu bukan nilai nominal, keikhlasannya. Besar itu kan juga relatif. Bagi orang miskin 1000 itu besar, bagi orang kaya kan tidak besar. Terus ada juga besar kecil juga relatif juga. Kalau Bapak Ibu judi, ya judi kalah 1 juta itu kecil, kalah 1 juta itu kecil. Tapi kalau berdana 1 juta besar. Bagi mereka yang pernah judi, itu ya relatif ya. Jadi ini para pedagang ini Tabusa dan Balika adalah umat pertama. Ya, mungkin di Sidoarjo juga ada yang umat pertama. Siapa di sini umat pertama jadi umat sudah? Ya. Pak Heri. Pak Heri. Ya, ya. Ya. Kemudian setelah ketemu Tabusa dan Balika, Sang Buddha semula itu enggan untuk membabarkan dhamma yang telah diketemukannya. Karena Sang Buddha menganggap bahwa banyak manusia-manusia yang belum siap menerima. Kalau dibabarkan belum siap menerima kan sia-sia. Karena Sang Buddha mempunyai pikiran seperti itu, kemudian muncul Brahma Sanggapati. Ya, Brahma Sanggapati memohon agar Sang Buddha tetap membabarkan dharma. Ada beberapa umat yang sedikit debu di matanya. Kalau saya tidak berdebu mata saya, ya. Bapak Ibu berdebu enggak? Inilah orang-orang yang siap menerima dharma. Maksudnya apa? Ada beberapa orang yang kurang keserakahan, kebencian dan kebodohannya. Ini yang bisa memahami dharma. Karena tidak sedikit dalam lingkungan masyarakat nyata ini, ketika dikasih pelajaran agama itu menolak mentah-mentah. Ada yang mengatakan ada seorang biku mencari dana di salah satu perusahaan, ya bosnya mengatakan, Allah orang mau sembahyang itu karena malas bekerja saja. Ada yang katakan seperti itu. Bapak Ibu kalau menerima broadcast tentang dana, diamati, dibaca dengan serius atau langsung diguang? Ya. Ayo. Dicatat atau langsung diguang, dihapus, di-delete ya. Ya. Kan prosentasenya kan jarang tuh yang betul-betul diamati itu ya. Ya, Brahma Sanggapati ini kita juga merasa berutang budi kepada Brahma Sanggapati ini.
Karena jasa Brahma Sanggapati ini Bapak Ibu menerima ajaran Sang Buddha. Kalau pada waktu itu Brahma Sanggapati tidak muncul, tidak memohon, belum tentu kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha. Maka di beberapa wihara-wihara Brahma Sanggapati ini, Brahma ini juga ada altarnya. Ya, di Sanggaragung itu terbesar di dunia Brahmanya, caturmuka itu. Di Trowulan, ya, karena ada kaitannya juga, ada jasanya kepada wihara, kepada umat Buddha, ya, itu. Ya. Kemudian setelah Brahma Sanggapati, ya, Sang Buddha melakukan satu perjalanan, ketemu seorang pertapa Ajiwaka, namanya Upaka. Ditulis dalam kitab suci, pertapa Upaka atau Ajiwaka itu pertapa telanjang. Nah, istilah telanjang ini bisa ditafsirkan beberapa macam. Yang gambar bawah itu juga telanjang dada. Ya, dadanya kan tidak dikasih kain apa-apa, pertapa telanjang. Gambar yang di atas itu kenapa bagian tengah kok ditutupi daun? Ya, paham Bapak Ibu? Kenapa? Ya, pertapa telanjang. Ya, jadi mana yang betul? Ya kedua-duanya betul. Istilahnya telanjang itu bisa telanjang dada, bisa telanjang sepenuhnya bulat-bulat tanpa kain. Ya, itu di India sampai sekarang pun juga ada pertapa telanjang. Bahkan kita semua Bapak Ibu pun juga kadang-kadang telanjang di kamar mandi. Ya, itu. Ya, Upaka ini, ya, bertanya kepada Sang Buddha, ya. Kemudian Sang Buddha, ya, menjawab siapa gurunya, ya, bahwa saya tidak mempunyai guru, saya mau tahu. Mendapat jawaban dari Sang Buddha ini, Upaka itu tidak merespon, tidak tertarik, ya. Kemudian berpisah, ya, Sang Buddha dan Upaka ini. Dalam cerita, kemudian beberapa tahun kemudian Upaka ini kepencut, ya, kepencut itu tertarik dengan seorang wanita, kemudian ningkah, melepaskan atribut kepertapaannya, ningkah menjadi seorang pasangan suami istri dan mempunyai anak. Ketika mempunyai anak, ya, dan bekas seorang pertapa, ada kemungkinan tidak bisa bekerja dengan lincah karena biasa meditasi, tidak bisa kerja cari uang, ya, punya penghasilan sedikit sekali, ya. Kemudian padahal harus nanggung anak dan istri. Pernah satu ketika anaknya, ya, hasil dari perkawinan itu anaknya itu nangis minta sesuatu. Kemudian tidak mempunyai uang, tidak mempunyai apa-apa untuk dikasihkan anaknya ini, istrinya ini. Kemudian di situ juga ada Upaka ini, tapi duduknya berjauhan, ya, agak jauh. Kemudian istrinya itu mengatakan demikian, itu loh, laki-laki itu pertapa gagal, itu ayahmu, itu dulu jadi biku, jadi pertapa tapi gagal. Mendapat omongan seperti itu, dikatakan gagal-gagal, ya, kayak gitu, dengan istrinya dihina seperti itu, dia sakit hati. Kemudian dia ingat pada satu ketika dulu saya pernah ketemu seorang pertapa, dicarinya, dia melepaskan, meninggalkan keluarga dan menjadi biku di bawah bimbingan Sang Buddha. Jadi jadinya biku itu pelarian, ya, itu. Ya, ya, ini pelarian yang bagus. Pelariannya jadi seorang biku, jadi pertapa. Ya, kalau pelariannya jadi penjahat kan tidak bagus, ya, itu. Nah, namun sekarang itu tidak bisa, ya. Sekarang orang jadi biku kalau sudah berkeluarga itu harus mendapat izin dari istrinya dan tidak mempunyai utang, ya. Di saat jadi biku itu tidak punya utang, ya. Kemudian ditanya di saat pentabisan, apakah kamu manusia? Loh. Karena pernah kejadian, ya, mau nabis ternyata itu siluman, ya, hantu. Ya, ditanya apakah kamu jadi manusia? Ya.
Apa kamu tidak punya utang? Ya, ya, tidak punya utang. Jangan sampai jadi biku pelarian nanti dipelihara dikejar-kejar. Itu, ya. Ya. Ada beberapa catatan di dalam agama Buddha, dhamma yang dibabarkan ya kepada 5 pertapa atau yang dharma pertama dari beberapa tradisi itu ternyata berbeda. Ada yang mencatat di Varanasi tentang 4 kebenaran Arya. Ada yang mencatat dalam dhamma pertama itu di Rajagriha tentang Sutra Prajna Paramita. Ada yang mencatat di Vesali tentang Arya Samadhi Nirmocana Sutra. Ini dhamma pertama dalam beberapa tradisi yang berbeda. Ya. Dari 3 ini Bapak Ibu percaya yang mana? Pertama. Ada beberapa alasan Bapak Ibu kenapa umat Buddha itu memperingati mengenang peristiwa Asada ini. Karena peristiwa Asada ini adalah hari di mana pertama kali Sang Buddha membabarkan Dharma atau memutar roda Dhamma. Maka simbolnya, jadi agama itu dia lepas dari simbol-simbol. Ya, agama lain juga ada. Salib apa? Agama apa? Salib, Kristen. Ada lagi mustaka, di atas itu apa? Mustaka, Muslim. Di agama lain juga ada beberapa simbol-simbol itu. Jadi seolah-olah Dharma diputar itu ibaratnya roda Dharma diputar, dibabarkan. Kemudian juga diperingati Asada itu di mana munculnya sangga pertama dan lengkaplah Tisarana. Sangga pertama, organisasi Buddhis pertama kali di lingkungan agama Buddha adalah sangga. Sekalipun istilah sangga itu sebetulnya sudah ada sebelum agama Buddha, sudah ada, yaitu kumpulan orang-orang yang ideal. Kenapa disebut ideal? Sang Buddha mengharapkan, mengimpikan ada komunitas, ada kumpulan yang ideal, yaitu orang-orang yang telah mencapai kesucian sangga itu. Sang Buddha pun juga mengharapkan kumpulan orang-orang ideal di kalangan umat Buddha. Nah, majelis-majelis itu kumpulan umat Buddha. Saya harapkan juga kumpulan yang ideal untuk berlatih Buddha Dharma. Ya. Di tempat situ para umat pun juga bisa mencapai kesucian juga sampai sakadagami, ya, para umat. Ya. Di hari Asada ini pertanda dimulainya masa wasa. Jadi Purnama Sidhi itu tadi malam, ya, tadi malam. Kenapa kok hari raya agama Buddha itu di saat purnama, di saat bulan terang? Ini juga ada kaitannya dengan cahaya terang, ya. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada listrik, aktivitas kegiatan keagamaan pun itu lebih mendukung kalau di saat terang bulan. Jadi mau pergi kumpul-kumpul, mau sembahyang, itu cahayanya cahaya alami dari terangnya bulan. Terutama ini mendukung sekali kalau di desa-desa pada waktu itu, di sana kan musim hujan. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau musimnya itu kalau bukan pas terang bulan gelap, pasti kesulitan mau pergi kemana-mana itu. Waktu saya kecil mau main ke tetangga itu pas terang bulan itu loh lebih gampang, tidak bawa senter, tidak bawa obor. Bahkan ada juga saya pernah melihat pas terang bulan malam-malam itu ada yang nyanggul juga. Itu. Ya karena cahaya alami. Ya. Nah, bagi umat Buddha di kota-kota sebetulnya itu purnama itu setiap saat. Ya. Pakai lampu. Ya. Ya, jadi aktivitas kegiatan keagamaan pun juga itu juga bisa didukung keberhasilannya melalui purnama ini, ya, karena pencahayaannya cukup, ya. Para biku, ya, selama 3 bulan
dimulai hari ini selama 3 bulan ke depan memasuki masa musim penghujan. Loh, kenapa di Indonesia kok tetap dijalankan padahal tidak musim hujan? Yang diambil ini adalah semangatnya, ya, semangat di saat masa itu para biku untuk menetap kurang lebih 3 bulan di wihara atau di pondok-pondok. Selama 3 bulan apa yang dilakukan para biku? Ya, belajar, baca lebih banyak, nonton HP lebih banyak. Kalau sekarang untuk belajar sama, belajar, mendalami, kemudian menghayati, mengamalkan dharma, meditasi, mengajar dan membina umat. Jadi bukan berarti masuk masa wasa para biku itu libur pelayanan, tetap saya menerima pelayanan ya. Seandainya harus meninggalkan tempat wasa tidak boleh selama seminggu. Apabila meninggalkan tempat wasa selama seminggu dianggap wasanya itu batal. Namun tidak bisa dianggap batal juga apabila ada alasan-alasan tertentu yang tidak membatalkan masa wasa sekalipun lebih dari 7 hari. Misalnya saya pulang ke rumah nengok orang tua yang sakit, atau nengok umat sakit atau biku yang sakit, kemudian mencari dana, itu tidak dianggap batal, membatalkan masa wasanya sekalipun lebih dari 7 hari. Kemudian di situ ada banjir, ya saya boleh pindah, ya. Nah, kalau tidak pindah kan kebodohan. Terus pondoknya, wiharanya terbakar, saya harus pindah. Kemudian penduduk di situ eksodus pindah tempat. Kemudian penduduk di situ ada penyakit menular, ya. Saya harus menghafalkan ini. Gitu. Kemudian di situ ada wanita penggoda, ya. Putihnya sering didatangi wanita penggoda, tapi sekarang wanita penggodanya tidak datang, kirim WA. Kemudian kalau bikunya sakit di situ, kurang obat-obatan atau harus periksa dokter keluar kota, ya. Jadi ada beberapa alasan-alasan tertentu pun tidak membatalkan masa-wasanya. Kemudian di situ tinggal di situ selama 1 minggu, beberapa hari kok umatnya tidak ada yang berdana makan, kekurangan makan bikunya di situ, itu bisa pindah tempat, ya. Ya. Ada beberapa hari raya yang dihubungkan dengan Tisarana, ya. Hari raya Buddha apa? Waisak. Karena di saat Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting tokoh yang sama, yaitu Buddha. Hari raya Dharma, Asada, ya pasti bisa itu guru, ya itu. Terus hari raya Sangga apa? Katina, ya. Ya. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya? Sebelumnya siapa saja nama-nama biku, ya, pertapa ini bisa Bapak Ibu ambil untuk memberi nama anak atau cucu, ya, yang Buddhis, ya. Oh, anak saya kok sukanya itu prediksi-prediksi yang akan datang, ya, apa? Kondana peramal. Ya. Terus paling bawah anak saya kok pendiam, asaji, ya, pendiam. Kalau ndak dipukul ndak bunyi, pendiam. Ya. Di Taman Rusa ini ternyata kemampuan para pertapa itu berbeda-beda. Ya, kemampuan intelektualnya, kemampuan menyerap dharma itu berbeda-beda, ya. Ada yang diterangkan sekali saja langsung bisa paham, bisa mengerti, mencerap apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahkan mencapai kesucian. Yang pertama, siapa? Yang paling cerdas tadi? Kondana.
ada perlu waktu 2 hari, ada yang perlu waktu 3 hari untuk mencerap dharma bisa mencapai kesucian yang sama, yaitu Sotapanna. Ya, Sotapanna itu kesucian pertama. Ya, apa syaratnya mencapai kesucian pertama? Yang pertama, orang yang sudah mencapai kesucian pertama ini bisa menghilangkan ya kepercayaan, satu keyakinan bahwa dalam diriku tidak ada aku, tidak ada roh itu kekal. Mudahnya kebanyakan orang kan percaya satu-satunya agama yang tidak mempercayai roh itu kekal adalah agama Buddha. Yang lainnya itu mempercayai roh itu kekal. Tapi kita bisa menyanggah juga roh itu tidak kekal, aku itu tidak kekal. Terbukti anak, ya misalnya anak atau orang yang jahat itu tidak bisa jadi baik kalau kekal. Orang yang baik tidak bisa jadi jahat. Terbukti kan ada toh, kan tidak kekal. Orang yang jahat dibimbing bisa jadi baik. Orang yang baik pun juga bisa melorot jadi orang yang jahat. Berarti rohnya itu tidak kekal. Justru adanya ketidakkekalan, adanya perubahan itu kesempatan bagi kita untuk merubah. Kalau sudah tetap, kalau lahir langsung suci, ya bagaimana mau dirubah? Ya, itu sanggahannya bahwa roh itu tidak kekal. Gitu. Kemudian orang yang mencapai kesucian pertama itu tidak mempercaya lagi bahwa ada satu upacara agama itu bisa menghasilkan kesucian. Selama ini kan banyak juga toh acara-acara dianggapnya bisa menghasilkan kesucian. Upacara-upacara tertentu bisa menghasilkan kesucian. Kalau zaman dahulu ada yang berendam di sungai Gangga untuk menghasilkan kesucian. Maka ada sebuah sindiran, kalau memang sungai itu bisa menghasilkan kesucian, mandi di sungai bisa menghasilkan kesucian, itu kura-kura, ikan dan belut itu lebih suci daripada manusia karena selamanya berendam di air. Itu. Kemudian ada yang meyakini ya di kalangan tertentu dengan malam hari mandi mandi kembang untuk melunturkan dosa-dosanya. Betul, untuk melunturkan itu sabun. Tapi kan bukan dosa-dosanya, kekotoran ya. Kemudian yang ketiga, tidak ragu-ragu lagi terhadap ajaran Sang Buddha. Ini ciri khas orang yang telah mencapai kesucian Sotapanna. Bapak Ibu yang mana sudah bisa melemahkan dari ketiga-tiganya ini, ya, tidak mempercayai adanya keagungan. Siapa di sini yang kalau berdana tidak ditulis namanya? Ada enggak yang tidak? Itu ada ditulis NN. Ada ya, sekalipun ada kan persentasenya kan kecil toh. Kalau kita memang percaya itu sebuah kebaikan, ngapain harus kita tulis? Ya, kalau sudah tidak mempercayai keakuan kita, aku itu tidak ada, nama rupa itu tidak ada, ya tidak usah ditulis. Untuk menggampangkan administrasi ditulis saja NN. Siapa di sini kalau dipukul tidak balas? Ya. Mau saya coba? Kalau masih balas kan masih ada keakuan. Ya, itu. Riwayat hidup Sang Buddha tentang Asada ini ditulis dalam kitab suci, dalam khotbah yang judulnya Dhammacakkappavattana Sutta. Ini sumbernya ada. Inilah ciri khas ajaran Sang Buddha yang betul-betul otentik, yang pernah terjadi. Peristiwa ini, kitab sucinya, cirinya itu memakai kata demikianlah yang saya dengar, bukan demikianlah yang saya baca. Karena zaman dahulu itu belum ada kitab suci, belum ada tulisan. Jadi Ananda itu mendengar cerita-cerita itu berdasarkan demikianlah yang saya dengar. Ya.
Sebab ada juga kitab dianggapnya kitab suci tapi tidak didahului demikianlah saya dengar. Ini meragukan baik itu yang Mahayana, yang Theravada, atau tradisi yang lain. Apabila itu dari ajaran Sang Buddha pasti didahului demikianlah yang saya dengar. Nih, itu. Ya. Apa yang dipesankan oleh 5 pertapa ini, ya? Yang pertama untuk menghindari ekstrim yang berlebihan, memuaskan diri dan menyiksa diri, ya, menuruti pemuasan nafsu indria. Sekarang indria itu sangat dimanjakan sekali, ya, dengan HP. Ya. Ada yang mengeluh istri suruh mijet tidak mau, begitu HP tidak minta pijet dipijet tiap hari. Itu pemuasan nafsu yang bersifat kasar dan duniawi. Nah, ada juga digambarkan pemuasan nafsu ini, ya, bagaimana respon kita, apa sekeliling kita itu ada hal-hal yang tidak positif, yang negatif, pemuasan nafsu indria kita dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri, Pertapa Siddhartha sendiri, ketika beliau bermeditasi, ya, kemudian di depannya ada wanita-wanita yang molek, yang menarikan tarian-tarian erotis, mata Sang Buddha tetap tertutup, terpejam. Berbeda dengan kita melihat sesuatu yang indah kan, ya eman-eman. Ya. Ya, ini ada beberapa gambar-gambar, ya, seperti biku yang fokus meditasi, tidak merespon, ya, yang akan mengganggu, ya, dari meditasinya. Ya. Kemudian Bijasuga itu pemuasan nafsu juga untuk menimbulkan kekaguman orang banyak. Dia bangga menguasai beberapa atraksi-atraksi. Jadi di sana, di negara ini yang ada bikunya ini, biku-biku di sana itu ada cerita biku yang berlatih, memang berlatih wihara, berlatih spiritual, namun ada juga biku yang digaji pemerintah, ya, di sana. Ya, biku-biku yang tidak berlatih itu yang ini malah bangga sekali menunjukkan atraksi-atraksi gini, padahal biku itu tidak boleh mempertontonkan atraksi-atraksi untuk menimbulkan kekaguman seseorang. Kalau Sang Buddha mengatakan ketika ada seorang biku yang bisa terbang di udara mengambil patah, itu mengatakan kamu seperti pelacur saja, jualan kemampuan untuk mendapatkan koin bayaran gitu. Jadi biku itu tidak boleh menunjukkan kemampuan kesaktian di depan umum. Tapi saya bisa juga kadang-kadang ada umat minta saran bagaimana Bante agar makanan saya itu awet. Tak suruh nyimpen di kulkas. Di kulkas langsung dikunci kalau mau awet itu. Ya, ini. Ya, ada biku juga sekalipun pakai jubah juga belum bisa, ya, mengendalikan diri terhadap nafsu-nafsu. Ya, sentuhan-sentuhan, ya. Ya, ada juga ini bantuan pernafasan, ya. Ya, ada juga. Nah, ini juga ini Pak D-nya siapa ini? Ya, memang ada beberapa negara juga di luar itu merokok itu diperbolehkan. Tapi kalau di Indonesia, umat Buddha Indonesia belum bisa menerima. Berpikir dana saya kok malah untuk beli rokok. Ya. Ada yang beralasan bikunya itu tidak beli dikasih umat, mana mungkin. Nah, kalau namanya ketagihan itu biasanya punya uang ya beli sendiri. Ya. Itu. Pernah juga dulu itu ada biku luar negeri masuk di wihara, pro kontra juga. Ya, kemudian daripada menimbulkan pro kontra, Bantenya disarankan dikasih tempat tersembunyi. Ya, kalau diusir kan tidak enak, ya, dikasih tempat tersembunyi. Ya, sekalipun di Indonesia juga sebetulnya biku yang merokok itu ada, cuma sembunyi-sembunyi. Ya, ya, karena banyak umat yang belum bisa menerima. Ya.
Ya. Sang Buddha menjelaskan tentang nafsu. Nafsu keinginan tidak pernah terpuaskan meskipun oleh hujan emas. Hujan emas. Orang bijaksana memahami bahwa nafsu keinginan memang membawa sedikit kepuasan, namun akan lebih banyak membawa penderitaan. Contohnya Bapak Ibu di saat makan itu kalau tidak pakai sambal kan tidak nikmat, tidak enak ya. Begitu dapat sambal satu lepek, satu piring dihabiskan semua. Di saat kita makan enak sekali ya, nanti 2 jam 3 jam kita menderita. Ada lagi seperti ini di saat musim durian itu. Itu ya langsung mabuk durian di tempat kan gitu. Ya. Jadi ya, nah ini juga kalau pas ketemu mie sekarang di Gacuan gini, kalau kapan hari saya penasaran di Gacuan itu banyak sekali. Saya pun juga pernah sekali juga diajak ke Gacuan. Saya buktikan juga memang di situ menekankan murahnya ya. Ya murahnya, ramenya dan itu Gacuan. Kalau saya itu yang nggak bisa menahan itu sayur lodeh ya itu. Kalau begitu ada sayur lodeh itu nasinya cepat habis. Tapi akhir-akhir ini saya sudah harus bisa ngerem karena ya gitu, saya ngecek darah terpaksa tiap minggu harus keluar uang untuk beli obat. Jadi yang saya makan dengan biaya obatnya itu lebih mahal obatnya. Ya. Ya, ini juga ada beberapa orang ya. Ya, ini juga ini makanan-makanan mau dimakan semua kan itu. Ya. Ini bukan makan, kadang-kadang kalau makan banyak itu madai bagur bolong ya. Ya. Ya, ini ibu-ibu juga nggak ketinggalan ya. Sudah bau tanah ya. Minum-minum seperti ini. Nah, seperti saya tuh punya kebiasaan jelek juga. Saya dari dulu sampai sekarang tuh belum bisa meninggalkan sebagai peminum saya. Peminum air putih saya. Ya. Ya. Nah, ini HP. Nah, kalau sudah kumpul teman ya gitu, diajak ngobrol pun juga ndak HP, cuek ya. Jadi memisahkan, mengurangi hubungan relasi dengan teman-teman adanya HP ini. Maka ada juga ada seorang keluarga, kepala keluarga kalau mengajak anaknya rekreasi itu di kolam renang. Ya, di kolam renang. Nggak mungkin sambil bawa HP itu. Itu ya. Demikianlah Bapak Ibu yang saya berikan pada kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengambil hikmahnya tentang hari Asada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Ya.